resmi dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam semester 4. Kali ini kita beda pembelajaran, yaitu dalam memenuhi tugas akhir semester di semester 4 kali ini kita diwajibkan untuk membuat podcast. Nah, pada kesempatan kali ini podcast akan membahas tentang profesi keguruan PAI. Nah, tepat pada siang ini saya mengundang salah satu rekan saya dulu, dan beliau sedang bergelut di profesi keguruan PAI di pondok beliau. Nah, mungkin bisa memperkenalkan diri dari mana dan juga mengajar di pesantren mana. Bismillah, terima kasih kepada Mas Mufti ya sebelumnya untuk waktunya. Bismillah, untuk saya pribadi kurang lebih untuk bergelut di pendidikan agama Islam itu kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Tapi memang di sana kita memang diajarkan untuk belajar. Pada dasarnya saya pribadi bukanlah yang paling senior gitu kan, bukanlah yang paling tahu terkait dengan belajar PAI itu. Tetapi kalau misalkan saya boleh cerita ya Mas Mufti ya, itu memang ketika saya mulai terjun di pondok itu, nama pondoknya itu Usma Al-Furqan. Mulai di Usma Al-Furqan itu di Ponorogo, tepatnya di Selawung. Nah, ketika mulai terjun terus memang saya pribadi saya akui belum bisa apa-apa gitu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ketika kita dikasih tugas, kemudian kita dikasih amanah untuk mengurusi ini bagian pengasuhan, kemudian pembelajaran juga, itu ya lambat laun ya kita mau nggak mau harus belajar gitu. Itu dari 2000 berapa? Dari 2000 kalau nggak salah itu 2021 sudah mulai terjun ke dunia pendidikan, sudah mulai mengajar. Mungkin ada motivasi, mungkin bisa terjun ke dunia pendidikan, mungkin ada tokoh yang saya ingin seperti dia. Untuk motivasi mungkin yang terpenting bagi kita semua mungkin dari dalam diri kita pribadi ya. Itu karena memang dulu awalnya memang dari kecil cita-cita nggak ada nih kan sama sekali menjadi guru gitu kan. Tetapi ketika sudah berjalannya waktu itu memang kenapa kok sudah dialihkan ke situ. Akhirnya ya kita harus mau nggak mau ya harus terjun karena memang sudah terlanjur basah, jadi harus menekuni apa yang kita hadapi di situ. Termasuk kalau saya pribadi dulu ya mungkin masih santri gitu kan, masih seorang anak kecil yang dituntut untuk menjadi seorang pendidik padahal belum waktunya. Tetapi yang memotivasi adalah Ustaz saya dulu pernah menyampaikan bahwasannya mengajar itu nggak usah nunggu pintar dulu gitu kan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu kita sambil terus belajar, kemudian kita sambil terus memahami anak kita, karena memang kan seorang pengajar kan memang harus selain kita mengajarkan murid, kita juga harus mengambil diri kita sendiri. Oh, berarti seiring berjalannya waktu ya, itu bisa menjadi seorang pendidik. Selanjutnya mungkin ada tokoh atau untuk tokoh mungkin ketika di pondok pesantren itu ada seorang ya guru saya gitu kan, yang menginspirasi. Kenapa beliau ini orangnya luar biasa gitu kan. Setiap kali ada permasalahan beliau selalu ingin untuk menyelesaikan, padahal itu di luar tanggung jawabnya gitu kan. Dan semua orang merasa senang ketika beliau hadir dalam suatu hal tersebut. Dan juga masalah tersebut alhamdulillah tidak banyak yang sudah beliau selesaikan. Itu menurut saya. Berarti sekarang kesehariannya di pondok pesantren. Untuk keseharian sekarang di pondok pesantren. Itu juga di situ. Kemudian juga mengawaskan anak, kemudian tahfidnya juga. Selain di kelas, saya juga pribadi berkegiatan di asrama. Berarti tugas sehari-hari itu pagi, tahfid, kemudian siangnya mengajar di kelas, sore, kemudian sore mulai masuk kelas sampai malam. Mungkin ada bagaimana Anda itu menyusun rencana pembelajaran yang efektif? Kan Anda itu kan ada dari pagi sampai malam, mungkin ada strategi khusus untuk kami yang calon guru mungkin yang mungkin masih masih sulit mengatur waktu.
Untuk strategi pembelajaran biasanya kan kalau di sekolah ada yang namanya RPP, Ya. rancangan pembelajaran. Nah kalau di sekolahnya ketika pagi itu memang kita setiap guru itu diwajibkan untuk membuat RPP. RPP daripada mata pelajaran yang diambil termasuk PAI gitu kan. Nah kemudian kalau misalkan ketika di asrama itu juga ada yang namanya panduan untuk asrama itu bagaimana. Misalkan contoh ketika dia hafid harus begini, dibuka dulu, kemudian selanjutnya baru dijaga anak-anaknya, diminta bersekolah zada, ada waktunya zada, ada waktunya murojaah. Nah setelah di akhir nanti kita evaluasi semuanya. Nah itu mungkin rencana pembelajarannya kurang lebih seperti itu. Jadi itu efisien ya sampai sekarang. Alhamdulillah efisien sampai sekarang. Dan alhamdulillah untuk pesantren Usma sendiri ya memang itu sekarang tingkat SMP, tetapi sudah meluluskan 2 santriwan santriwati yang selesai 30 juz. Selesai 30 juz. Padahal itu umurnya masih SMP. SMP. Berarti 3 tahun sudah tentang 30 juz. Ya, Masya Allah. 30 juz dan juga 15 juz mungkin. 15 juz mungkin. Ya. Berarti setiap semester atau setiap tahun ada evaluasi dan ujian-ujian. Ada evaluasi dan ujian. Ada ujian per pekan itu namanya tasmi, dan juga ada ujian per semester itu namanya ikon. Nah nanti di ujian akhir itu biasanya di kelas 3. Kelas 3 itu namanya ujian akan digabung dari awal sampai akhir. Berarti dari awal juz sampai akhir. Oh, gitu. Ada metode pembelajaran yang digunakan Anda mungkin dalam mengajar? Kalau dalam mengajar mungkin kalau saya pribadi ya lebih kepada bagaimana caranya untuk biar anak murid kita itu tidak bosan. Ya. Karena ketika misalkan kita hanya menggunakan metode ceramah gitu, ya kan biasanya ngantuk, kemudian juga tidak memperhatikan, kemudian main sendiri dan sebagainya. Nah biasanya kalau saya dakwah biasa melakukan yang namanya kalau istilahnya itu ice breaking ya, pemanasan dakwah. Itu tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengambil attention mereka, perhatian mereka kepada kita gitu kan. Oh ini loh usah di depan ini loh, tolong didengarkan. Oh biar fokusnya kembali lagi. Setelah itu lanjut belajar. Oh gitu. Selanjutnya mungkin ada di satu sisi pembelajaran itu ada kolaborasi dengan guru lain. Untuk kolaborasi ya memang ada pembelajaran PAI yang kita membutuhkan sebuah kolaborasi. Nah, misalkan seperti contoh ketika kita mengajarkan platform digital, misalkan teknologi dan sebagainya, itu kan kita butuh juga ada yang operator, komputer dan sebagainya. Itu ketika kita mengajarkan PAI yang butuh itu semuanya, kadang kita berkolaborasi gitu kan dengan pengajar-pengajar TIK atau pengajar-pengajar. Itu pengajarnya dari lembaga itu atau pengajarnya dari luar? Dari luar juga ada, dari lembaga juga ada. Oh gitu. Tapi kebanyakan kalau Usma dari luar. Dari luar pengajarnya. Ya. Mungkin selama kurang lebih berapa tahun berarti ya? 3 sampai 4 tahun di kabupaten. Ada tantangan atau rasa bosan mengajar pada santri-santri yang begitu-begitu saja, terus setiap hari bergelut dengan santri pagi sampai malam, cara mengatasi kebosanan Anda pribadi itu bagaimana? Wajar ya kalau misalkan ada yang namanya bosan. Iya, itu kalau bahasanya kita yang namanya ada futurnya, ada malas dan sebagainya pasti ada. Tetapi yang menjadi motivasi saya untuk supaya tetap ketika malas harus balik lagi, ketika malas harus balik lagi. Intinya malas gak masalah, tetapi jangan sampai menyerah gitu kan. Karena yang paling tantangannya adalah ketika santri itu misalkan ya kadang buat kita malas ya, ketika santri itu diingatkan tetap mengulangi lagi, kemudian diingatkan lagi mengulangi lagi, itu sebenarnya sebuah tantangan juga gitu kan. Tetapi yang harus kita ingat bahwasanya anak murid yang dititipkan ke kita itu merupakan sebuah jariah untuk kita. Kemudian juga banyak harapan dari wali-wali mereka kepada kita untuk mendidik anaknya, karena harapan mereka sudah mendidik anaknya di pondok untuk menjadi ya minimal dan menjadi pribadi yang lebih baik. Berarti ada nih apa tantangan yang tantangan gitu. Kalau misalkan kalau santri itu ya itu tadi ya ketika digunakan kemudian mengulangi lagi, kemudian ada juga tantangan dari dari mungkin perilaku anak tersebut ketika di rumah, misalkan sehingga di pondok itu misalkan di rumah ke bawah teman-temannya, pergaulannya
akhirnya di pondok pun juga mencoba yang namanya ya rokok, kemudian yang namanya juga pacaran dan sebagainya itu sedang mencari jati diri lah. sedang mencari jati diri karena memang mereka usia SMP jadi memang masing-masing masa-masanya labil gitu kan seperti itu. Berarti setelah selesai jenjang SMP itu dari pihak yayasan ada apa ya masukan buat anak-anak yang mau masuk ke pondok atau masuk ke umum atau dibebaskan begitu saja? Kalau dari kita gitu kan memang ada rekomendasi. Rekomendasi. Kalau rekomendasinya kalau mau yang lebih baiknya itu ya tetap di pondok. Melanjutkan di pondok. Lanjut di pondok lagi karena memang banyak dari walinya mereka itu ya lebih senang anaknya ketika di pondok gitu kan. Kadang juga mereka walinya nanya ke kita gitu kan selaku Ustaz ada nggak pondok SMA di sini gitu kan. Kalau misalkan nggak ada ya anak saya nggak pondok di sini aja saya nanti kalau misalkan kuliah sekolahnya di luar nggak masalah gitu kan. Yang penting hafalannya terjaga, kemudian amaliyah ibadahnya juga terjaga. Pribadinya tetap Pribadi terjaga. Nah di zaman semakin canggih ini ya kan nggak mungkin kalau pesantren atau anak-anak didik itu tidak dididik apa memegang sebuah komputer atau HP atau digital. Yang mungkin di pondok apakah ada di pondok itu pembelajaran tentang komputer sehari-hari? Untuk pembelajaran komputer ya, jadi yang mungkin supaya anak itu mengikuti era sekarang ya. Nah, tidak gaptek lah. Ya. Untuk yang pertama ada dua yang selama ini berjalan di Islam. Yang pertama yakni kita sebagai seorang pengurus atau ustaz itu senantiasa memberikan sebuah informasi atau apa yang terjadi di luar itu apa. Jadi mereka supaya mengikuti misalkan terkait dengan Palestina, bagaimana Palestina sekarang itu, kemudian apa juga yang harus memprihatinkan dan sebagainya, kemudian juga berita-berita yang lainnya supaya mereka ketika pulang ke pondok itu saya tahu ada berita ini, saya tahu ada berita ini. Itu yang pertama, senantiasa share info terbaru terkini gitu kan. Kemudian yang kedua ada juga pembelajaran komputer gitu kan, atau kalau bisa kita bilang itu komputerisasinya. Nah, komputerisasi itu anak-anak ya di situ diajarkan yang namanya mengoperasikan komputer. Ada Word, ada Excel, kemudian ada PowerPoint dan sebagainya. Jadi mereka dituntut untuk bisa itu semua. Dan tugas akhirnya mereka adalah membuat satu buku. Membuat satu buku dengan hasil ide mereka sendiri. Gitu. Jadi tidak cuma menghafal Quran ya? Tidak cuma menghafal Quran. Tapi dituntut untuk terjun di dunia digitalisasi, bisa nulis, bisa ngetik. Oh, berarti itu setiap satu pekan kalau dituntut seperti itu ada berapa kali pertemuan nih praktek? Kalau komputerisasi itu kan 2 kali. Satu pekan 2 kali. Ini mendatangkan kolaborasi guru dari luar tadi. Dua kali sama sepakat untuk mengajarkan kepada anak-anak terkait dengan digitalisasi tadi. Oh begitu. Jadi produknya ketika lulus berarti bisa membuat satu buku tentang karya mereka sendiri. Bebas nih atau ada bebas untuk karyanya bebas ya imajinasinya mereka. Iya. Jadi begitu caranya untuk pengaruh globalisasi terhadap anak itu biar nggak monoton tentang pelajaran Al-Quran tapi juga pembelajaran dunia itu juga bisa mengikuti era perkembangan zaman dengan apa? Dengan gurunya tadi memberikan informasi-informasi dari luar terkait apa berita apa sih yang dari luar dan juga masuk ke pesantren ini disaring juga supaya mereka nggak gaptek dan nggak terus-terusan bosan lah setiap hari berguru dengan dunia pendidikan agama. Mungkin ada dari semua mata pelajaran atau satu semester atau satu tahun ada evaluasi pembelajaran yang efektif mungkin dari Anda sendiri atau dari yayasan. Untuk evaluasi pembelajaran itu setiap guru atau pengajar di sana itu memang disupervisi oleh kepala sekolahnya. Jadi dicek satu-satu. Nah, dicek satu-satu. Misalkan terkait dengan capaian target pembelajarannya, gitu kan? Capaian target pembelajarannya. Nah, karena kan kita bisa ada silabus ya. Nah, silabus itu kan rincian materinya. Misalkan di bulan pertama harus sampai materi ini, bulan kedua harus sampai materi ini, sehingga semua itu mencapai targetnya. Nah, ketika di akhir biasanya dievaluasi gitu kan. Ada kumpul pengajar gitu kan. Nah,
pengajar. Nah di situ disampaikan apa yang kurang, kemudian kenapa ini kok belum selesai, Ustaz, ditanya satu persatu. Kemudian akhirnya dari situlah muncul ide-ide atau masukan-masukan dari para pengajar tersebut. Itu mungkin terkait dengan evaluasi tadi. Oh gitu. Selain guru terhadap murid, mungkin di yayasan Anda itu apakah ada pengembangan untuk guru pribadi, mungkin pembinaan setiap mingguan untuk guru pribadi atau setiap bulanan untuk guru pribadi agar guru itu tidak monoton mengajarkan guru. Untuk pembinaan dan pengembangan dari yayasan itu kita paling minimal 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali ada bina yang namanya yang mutalaki. Kemudian yang kedua adalah bina yang namanya sinergi. Nah, yang mutalaki dan sinergi. Nah, 2 hal itu yang menjadi pengembangan untuk kita semua. Itu di luar pelatihan-pelatihan yang lainnya. Kalau pelatihan-pelatihan itu ada, tapi di salah satu kerja masing-masing biasanya yang mengadakan. Misalkan SNT mengadakan satu pelatihan, ya kita mencari mana yang perlu kita adakan pelatihan. Tapi kalau misalkan yang wajib dari yayasan 2 hal itu, yang mutalaki dan sinergi. Nah, di dalam yang mutalaki dan sinergi itu memang semuanya karena anak murid kita menghafal, kita juga harus setoran gitu kan. Setoran juga gurunya. Dan kita dicairkan dulu. Dan juga misalkan ada yang intens, ada yang guru yang intens yang mau memperbaiki hafalan dan sebagainya, itu kita dicarikan seorang yang sudah memiliki sanad. Nah, sehingga setoran hafalan itu ke beliau. Kemudian untuk sinergi ya kita diajarkan. Nah, biasanya mengundang dari pengajar-pengajar luar untuk memberikan seminar atau motivasi. Oh, guru itu harus ini loh. Kalau misalkan anak murid kita bandel atau bagaimana cara mengatasinya, ada sendiri gitu kan. Sehingga kita lebih tahu. Jadi dari yayasan itu ada dorongan untuk guru mengikuti seminar di luar juga, selain kewajiban. Selain dari itu ya. Misalkan ya ketika kita jadi guru tahfidz ya, nah itu berarti kita harus mengikuti seminar yang namanya misalkan sertifikasi guru ngaji gitu kan, bisa dalam metode wafat, metode umi dan sebagainya. Mungkin yang terakhir, pesan-pesan nih untuk guru PAI ini yang ingin terjun ke dunia pendidikan, entah itu di pondok, entah itu di negeri, guru PAI ini ada pesan sendiri ada dari Anda? Kalau saya pribadi ya, ini mungkin dari pengalaman saya. Untuk pesannya ya, memang ketika mengajar pendidikan agama Islam atau membimbing santri itu ya pasti banyak yang namanya bosan, kemudian putus dan sebagainya, pasti ada tekanan gitu. Nah, tetapi yang harus teman-teman ingat adalah gitu kan, jangan pernah untuk menyerah karena masih banyak harapan dari wali-wali kepada kita semua. Nah, itu dia. Jangan mudah menyerah karena kalian sebagai guru atau kita sebagai calon guru itu memiliki berperan dalam istilahnya, kita itu dituntut untuk membina anak-anak bagi wali-wali gitu. Dan mungkin dari Anda pribadi, apakah ada tujuan atau karir-karir yang akan dicapai dalam waktu 1 tahun ini mungkin, atau 2 tahun ke depan? Kalau untuk karir, insya Allah untuk terkait dengan pendidikan, insya Allah akan saya menyelesaikan terkait dengan pendidikan itu tadi. Kalau bisa tinggi, saya tinggi gitu kan, karena sampai dokter atau sampai amin. Kemudian untuk terkait dengan hafalan gitu kan, karena memang saya juga mau mengajar anak-anak, tetapi otomatis saya harus mengupgrade diri saya gitu kan. Nah, sekarang impian saya adalah ke depan ingin memungkinkan itu terkait dengan hafalan tadi, dan juga mendapatkan sanad-sanad gitu kan daripada beliau-beliau gitu kan. Dan sekarang masih berproses. Selain targetnya sekolah tinggi, sekolah yang lebih tinggi, selain itu menjaga hafalan pribadi masing-masing gitu ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam podcast kali ini. Terima kasih atas penonton yang telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.